Untuk membahas lebih dalam penyebab konflik Iran dan juga kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirang Jurid. Selamat siang. Selamat siang Mas Anggi, selamat siang pemirsa. Ya, Pak Dian, tadi kita ada laporan langsung ya dari rekan kami yang berada di Iran begitu. Dia menyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini pun ketika mereka diserang pun masyarakat biasa-biasa aja begitu dan tidak ada respons yang berlebihan juga dari pemerintah. Anda ketika bertugas di sana memang seperti itu, Mas? Seperti itu, Mas, kondisi dari pemerintahan di Iran. Betul sekali Mas Anggi, pemirsa. Semasa saya tugas di sana itu hidup normal, tidak ada yang tidak, ya semua serba biasa. Masyarakat bekerja, keluar rumah, beraktivitas, semua biasa. Walaupun ketika itu saja ancaman sudah mulai muncul, terutama dari Menteri Pertahanannya Amerika waktu itu. Saya begini loh ya, mari kita menyikapinya seperti ini. Saya kehilangan kata-kata ya menghadapi kenyataan seperti ini ketika seorang katanya pemimpin gitu ya, pemimpin sebuah negara yang mengaku besar, itu selalu memutarbalikkan kata-kata gitu. Yang diungkapkan itu selalu kebohongan. Coba dipikirkan, kita bayangkan sama-sama. Katanya Iran yang memulai perang. Dari mana asal kata itu kalau tidak kebohongan? Sudah jelas Israel dibantu Amerika yang melaksanakan pertama. Nah, kedua, sudah jelas negara-negara yang memiliki pangkalan Amerika itu membantu serangan itu. Jadi kalau buat saya, sikap Iran membalas serangan-serangan itu adalah wajar karena dia diserang lebih dulu. Kebohongan itu lebih lebih jauh lagi karena dilakukan ketika perundingan berlangsung eh, positif, kondusif, memiliki celah untuk ditindaklanjuti dan dijanjikan akan berlanjut. Saat ini bulan suci Ramadan, semua orang Iran seperti biasa, mereka sangat ritualnya sangat kuat. Mereka menghormati bulan suci ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah, termasuk ayatullah, sehingga tidak banyak keluar rumah. Itu justru dimanfaatkan oleh Israel. Saya mau bilang begini loh, kan ada sudah jelas itu pemimpin yang sakit jiwa seperti itu sudah kehilangan akal sehatnya karena sekarang ini sudah ada berita bocornya dokumen dari Oman yang menyatakan bahwa laporan-laporan delegasi Amerika di Jenewa menyatakan bahwa dialog sedang berlangsung, progres ada, kemajuan bisa diperkirakan secara perlahan akan dicapai, tapi ternyata reaksinya Trump kepada media dikatakan tidak ada kemajuan, buntu, Iran tidak mau berubah. Kedua, dikatakan bahwa negara-negara Teluk itu tidak menghendaki dilibatkan dalam perang. Tapi Amerika, kalau ingat, Saudi dan Qatar sempat menyatakan mereka tidak mau wilayahnya digunakan untuk melancarkan membantu serangan Amerika ini. Tetapi yang terjadi dari bocoran dokumen ini, Trump justru mengabaikan itu, bahwa semua harus dikerahkan habis-habisan. Semakin brutal memang perang sekarang ini karena Oke. ketidakwarasan pemimpin Amerika. Sementara Iran sendiri dalam posisi yang selalu defensif, tidak pernah melakukan invasi. Tadi dikatakan Timur Tengah selama ini tenang. Ya memang tenang, hanya tidak tidak tenang dan mulai rusak karena ada Israel yang bersama Amerika mengacaukan situasi tenang ini untuk kepentingan mereka. Oke. Pak Dian, jika kemudian Amerika dikatakan atau Trump ini dikatakan kaget dengan respon dari Iran yang kemudian bisa membalas ya Pak ya dengan kondisi saat ini. Ya, Menurut Anda apakah memang intelijen Amerika ini kebobolan sehingga mereka tidak tahu kondisi dan juga kekuatan dari Iran sebenarnya? sama-sama. Ini kalau masalah intelijen sama-sama kebobolan. Iran kebobolan sampai pemimpin besarnya tewas. Itu jelas kebobolan dan pasti ada orang dalam. Nah, kalau intelijen Amerika kebobolan, sudah berkali-kali kebobolan. Yang pertama antara lain ketika saya masih di sana, Ya. sejumlah pakar nuklir Iran itu kan dibunuh oleh agen-agen Mossad melalui kaki tangannya Mujahidin Khalq dan semua terungkap.
semua mereka mengaku. Nah, kalau kebocoran apa namanya yang sekarang dilakukan oleh agen-agen Iran, saya tidak heran karena mereka tidak sempurna kok. Bahkan antara Amerika sama Israel sendiri kan saling saling mengintai supaya Israel di Amerika tertangkap misalnya dalam Oke. kasus lain tentunya. Tapi masalah kebobolan ini juga bukan hal yang aneh. Tapi kalau dibilang kekagetan juga akan perlawanan Iran yang seperti ini, buat saya jelas kaget karena negara yang disanksi habis-habisan, yang diperkirakan akan kolaps, jatuh miskin, jatuh pemerintahannya, ternyata tetap solid, tetap kuat dan tetap berkembang, apalagi Ya. persenjataannya. Dan itu dibuktikan. Iran sudah menyatakan akan mengadakan pembalasan, bukan penyerangan ya, pembalasan. Nah, pembalasan itu kan secara terukur selama ini, mulai dari kota yang apa namanya Israel dan eh, landas apa namanya pangkalan militer Amerika, tapi ketika negara-negara Teluk melibatkan diri karena punya pangkalan Amerika, ya Iran pun menanggapinya dengan mulai mengeluarkan senjata-senjata ampuhnya. Nah, sekarang Israel dari awal itu makin brutal kok. Dari awal sudah menyerang sasaran sipil, sekarang makin brutal lagi. Tadi disampaikan Mas Ismail itu jelas kebrutalan, padahal semua negara, semua manusia yang mengerti hukum pasti tahu yang namanya perang juga ada etika, ada aturan, ada hukum humaniter. Itu tidak pernah Oke. dipakai atau malah dilanggar oleh orang yang namanya Trump. Semua Oh, ini buat saya satu, hanya karena faktor Trump dan Netanyahu. Masyarakat Amerika juga cinta damai kok saya yakin. oke. Pak Dian ya. Pak Dian, dalam periode Anda menjabat di Iran ya Pak, dan kita memiliki Ya. hubungan sangat baik dengan Iran begitu. Seberapa lugas Baik. kemudian Iran ini atau pemerintahan Iran ini merangkul negara-negara sahabat dalam kondisi untuk share informasi mengenai intelijen. Tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa banyak dari pejabat-pejabat Iran yang kemudian ditarget ya oleh spy begitu. Nah, seberapa Hmm. lugas ini berbagi informasi intelijen antara Indonesia dan Iran pada saat itu, Pak? Kalau pertanyaannya mas kerjasama intelijen antara Indonesia dan Iran, saya kira sangat terbatas ya, karena kita terlalu jauh dan tidak ada ancaman kita pun berbeda. Kalau ancaman Iran itu jelas ancaman eksistensial. Keberadaannya Iran sendiri sudah setiap saat menghadapi ancaman karena dia dikelilingi negara Sunni, sementara dia Syiah, sedangkan sebagai bangsa Persia dikelilingi oleh apa namanya bangsa Arab. Ancaman itu selalu nyata, membuat Iran selalu waspada. Waspada dalam artian segala potensi yang perlu dikerahkan ketika ada konflik meletus menjadi militer, mereka sudah siap. Intelijen Iran jelas ada, termasuk di negara-negara Arab itu. Tapi kalau dibilang kerjasama antara Iran dan negara Arab, buat saya juga terbatas karena dasarnya mereka sudah saling curiga. Nah, artinya apa? Iran harus mengandalkan cara lain untuk mendapatkan informasi mereka. Di negara-negara lain kita sudah lihat pernah kasus dimanapun, artinya eh, ada intel-intel Iran juga, walaupun tidak semasif dan sebanyak Mossad dan CIA. Yang saya mau bilang adalah sekarang Iran sudah memahami, makanya sekarang sudah berkembang yang namanya eh, apa namanya cyber, intelijen melalui cyber yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, terutama menggunakan satelit. Iran sudah memiliki satelit. Artinya posisi-posisi strategis Israel itu juga sudah terbaca. Memang di lapangan pasti susah karena apa namanya permusuhan antara kedua negara, khususnya kecurigaan atau apa ya obsesi agen-agen Israel itu terlalu besar sehingga lebih banyak menggantungkan diri menurut saya kepada halusinasi mereka Oke. bahwa ancaman eksistensial dari Iran. Buat saya semuanya terbalik dan kebohongan ini dimanfaatkan oleh orang yang namanya Trump. Oke. Pak Dian, dalam kemudian saat Anda menjabat di Iran begitu ya Pak, apa yang menurut Anda paling penting untuk dipahami oleh dunia tentang cara pandang dari pemerintah dan masyarakat Iran terhadap keamanan nasional dan hubungan luar negeri, Pak? Mas Anggi, pemirsa, begini loh, saya di sana 4 tahun, saya keluyuran, dan saya merasakan kok.
saya pergi sampai kampung-kampung. Kalau mau jujur, masyarakat Iran itu justru dekat dengan kita karena karakter budaya kita sama. Sangat senang dengan bersaudara, sangat senang dengan menerima tamu, menghadapi orang asing. Saya ke kampung-kampung yang saya tidak kenal dan saya sendirian hanya didampingi penterjemah saya, diterima dimanapun tanpa tanpa atribut diplomat ya. Saya diterima dimanapun. Nah, mereka ini juga sangat apa ya? Selain sangat ramah tamah, juga sangat terbuka. Makanya tidak heran kalau saya saya tidak pernah mengalami masalah dengan maaf Sunni saya. Saya tidak pernah mengalami yang namanya siapa Sunni, oh nggak boleh karena mereka Syiah. Di semua tempat saya diterima. Walaupun saya bilang saya Sunni, saya mau numpang sembahyang. Oh welcome, welcome. Oke. Semua menerima saya dengan ada. Nah, artinya apa sih? Masyarakat dunia tentunya tidak ada yang memahami, khususnya negara barat. Tapi jangan disalahkan sebagai negara yang kaya dengan sejarah dan kebudayaan. Ketika saya di sana bahkan sebelum sebelum perang yang 12 hari itu saya sebulan di sana itu. Saya pulang di sini tanggal 13 Juni, tanggal 25-nya Iran diserang Amerika. Padahal waktu saya di sana itu, di tempat-tempat yang saya menapaki dulu, tetap saya ketemu dengan turis-turis barat kok. Mungkin Iya. mereka ini ya, apa namanya, paspor ganda ya, tapi mereka menikmati yang namanya apa namanya peninggalan-peninggalan peradaban Persia yang lalu, pusat-pusat kebudayaan dan banyak yang tidak tahu juga bahwa sebenarnya mereka masyarakat beragam. Kemanapun kita bisa melihat nuansa perbedaan tradisi, budaya, kesenian, semua ada di sana. Nah, karena sanksi inilah di Barat, media Barat khususnya menggambarkan Iran tertutup, Iran serba hitam, Iran serba curiga, Iran tidak ramah dengan asing. Makanya dengan gambaran itu orang menjadi takut. Selalu kita hidup ini termasuk dari orang yang namanya orang-orang Barat itu percaya pada istilah katanya. Nah, katanya dalam hal ini adalah karena mereka hanya merujuk Baik. kepada media mainstream Barat. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan penjelasan dari Pak Dian yang sudah lama di sana ini mencerahkan masyarakat di Indonesia dan juga pemirsa ya bahwa di sana sebenarnya juga biasa-biasa Mudah-mudahan. saja dan juga sangat bersahabat begitu kepada Indonesia begitu ya Pak Dian ya. Pak Dian, iya, Pak Dian Betul. terima kasih sekali Pak untuk informasinya di siang hari ini. Kita berharap bahwa dinamikanya ini segera meredam dan perang juga segera berakhir. Pak Dian terima kasih. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.